Satu ayat yang seringkali jadi tema ataupun ayat hafalan dalam acara Yohanes Yohanes 3 ayat yang 16. Bahkan saya percaya banyak yang tak perlu lihat ayat sudah hafal. Ayat yang seringkali jadi tema ataupun ayat hafalan dalam acara Yohanes Yohanes 3 ayat yang 16. Bahkan saya percaya banyak yang tak perlu lihat ayat sudah hafal ayat ini sudah hafal. Yes, Bapak kita sudah di luar kepala. Kita di luar inilah kita kemana? Ayo, sama-sama kita baca Yohanes 3 ayat 16 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3 ya karena kasih Allah pada dunia ini sehingga dia telah mengarahkan anaknya yang tunggal sehingga tidak binasa manja sekali lagi kerja karena begitu besar kesukaan dunia dia telah memberikan anak supaya apa? Oleh hidup yang Tidak kekal. binasa melainkan apa? Hidup yang Sama-sama bilang sama saya mengaruniakan. mengaruniakan. Kalau saudara perhatikan kata mengaruniakan anak saudara punya menyediakan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya menyediakan keselamatan. Menyediakan keselamatan. Sama saya menyediakan. Menyediakan. Amin. Nah, Tuhan adalah pribadi yang maha menyediakan. Sama-sama bilang sama saya maha menyediakan. Maha menyediakan. Kata maha dalam kamus besar bahasa Indonesia saudara punya makna sangat amat teramat dan besar. Sekali lagi saudara, kata maha dalam kamus besar bahasa Indonesia saudara punya makna yang bicara tentang sangat amat teramat dan besar. Artinya apa? Punya kemampuan yang sangat besar. Dalam konteks penyediaan artinya apa saudara? Bahwa kita punya Tuhan yang maha atau punya kemampuan yang sangat besar untuk menyediakan bagi setiap kita. Katakan amin. Ini sejarah Kejadian 22 ayat 14. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-14. Yuk sama-sama kita baca yang sudah di sana ayat 14 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3 ya. Dan Abraham menyamenai Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang apa? Di atas gunung Tuhan akan apa? Disediakan. Banyak hal dikatakan dan Abraham namanya tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebagai orang melihat dalam King James Version yang saudara bilang begini saudara. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Sekali lagi saudara. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Jehovah Jireh berasal dari kata Jehovah Jireh yang artinya saudara Yir Allah melihat, Allah menyediakan saudara. Dan ini adalah salah satu dari nama Allah berdasarkan sifatnya yang maha menyediakan. Sekali lagi saudara, Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh adalah salah satu dari nama Allah yang berdasarkan pada sifatnya yaitu apa? Maha. Sama-sama bilang sama saya Allah maha menyediakan. Allah menyediakan. Mungkin akhirnya muncul pertanyaan kita mengatakan berkata Pak Pendeta, kalau Allah yang maha menyediakan Pak Pendeta, kenapa saya belum melihat penyediaannya? Kalau Allah yang maha menyediakan, kenapa saya belum melihat berkat? Kenapa saya belum melihat mujizat? Kenapa saya belum melihat jawaban doa dan lain sebagainya? Saya mau bilang saudara, bicara tentang tujuan Tuhan sebenarnya bukanlah bicara tentang penyediaan. Tujuan Tuhan, tujuan akhir Tuhan bukanlah bicara tentang yang namanya berkat, pemulihan, mujizat dan lain sebagainya. Bukanlah bicara tentang jawaban doa dan lain sebagainya. Tapi saya bilang saudara, yang menjadi tujuan Tuhan adalah mendatangkan kebajikan. Sama-sama bilang sama saya mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Makanya pengalaman adalah dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal. Woi, Kristen bukan ini. Kristen. Mana suaranya yang Kristen? Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Tidak ada satu kata bisa pakai ketiadaan, ketidaktersediaan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Amin. Nah, saya bilang saudara, kita harus punya pemahaman yang benar soal ini saudara tentang penyediaan Tuhan.
Kenapa? Karena jika tidak, kita bisa jadi orang-orang seperti bangsa Israel yang akhirnya bersungut-sungut sama Tuhan, yang akhirnya saudara ketika dia tidak melihat penyediaan Tuhan, dia negatif thinking sama Tuhan, karena banyak bangsa Israel itu akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Yang mau bilang saudara, dan hari saat ada saudara punya pemahaman yang benar dengan membahas tema khotbah, yaitu bicara tentang Tuhan yang maha menyediakan, yang tidak menyediakan. Hah? Hah? Apa sih Bang? Kemarin aku nggak mengisi, sekarang nggak mengisi. Ya. Sekali lagi, Tuhan yang maha menyediakan, yang tidak menyediakan. Oh. Gimana? Iya, tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang maha menyediakan. Tuhan yang maha menyediakan, Sama-sama bilang sama saya, yang tidak menyediakan. tidak menyediakan. Sekarang ada suatu punya pemahaman yang benar supaya apa, saudara, sekalipun kita diperhadapkan pada ketiadaan, pada ketidaktersediaan, saudara saya akan punya pemahaman yang benar, respon yang benar, sehingga yang terbaik akan menjadi bagian setiap kita. Amin. So, apa Tuhan memang menyediakan, tidak menyediakan bagi setiap kita? Yang pertama adalah ketika belum saat, sama-sama bilang sama saya belum saat. Belum Sama-sama bilang saatnya. sama saya belum saatnya. Belum saatnya. Mana ayatnya Pak Pendeta, kalau bisa baca di rumah, bisa YouTube dan juga bisa download. Kalau saudara ingat baca di rumah. Betul. Karena teman Tuhan, apalagi kalau gantian di sini. Lupa. Pulang rumah dan Lupa. ingat baca kitab, ingat makan mana, ingat nonton apa, ingat berburu diskon di mana. Baik. Mau kamu ke Iya. tapi kalau saudara baca kisah Yusuf dan kisah Daud, saudara menemukan bahwa apa? Ada kalimat Tuhan tidak menyediakan. Kenapa? Karena yang pertama ada waktu Tuhan yang terbaik, yang kedua karena Tuhan mau mereka siap. Sama-sama bilang sama saya, ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau ada kesiapan. Tuhan mau kesabaran. Saya bilang saudara, ada kalimat saudara dan saya ketika kita meminta sama Tuhan, Tuhan menyediakan. Tuhan tidak sediakan. Kenapa? Karena yang pertama ada yang namanya waktu Tuhan. Sesuatu yang baik karena waktu tempat ini saudara. Sesuatu yang baik jika diberikan di waktu yang tidak baik, tidak tepat, bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Betul ya? Betul. SD kita kasih pertuna, umum kali tidak. Betul ya? Saya bilang saudara, makanya sesuatu itu ada waktu yang baik. Tapi saya jangan fokus pada hanya bicara tentang ada waktu Tuhan dalam konteks kita bersabar saja saudara responnya. Tapi yang Tuhan tahu di hati saya ketika saya menanyakan ini saudara, ada juga bicara tentang kesiapan. Sama-sama bilang sama saya kesiapan. Sama-sama bilang sama saya kesiapan. Kesiapan. Kalau saudara pelajar kita Yusuf misalnya saudara, Yusuf Tuhan kasih mimpi pada usia 17 tahun saudara, tetapi Tuhan baru sediakan itu saudara pada dia usia berapa? Pada usia berapa? 30. Berapa? 30. 4 ini. Terus sama koordinator kantor. Ayo, sama Bapak aja. Usia 30 tahun. Apa berapa? Ada proses di sana berapa lama? 13. Yes, mantap. Amin. Bilang sekali lagi saudara. Hihi. Tuhan sengaja tidak melihat penyediaan pada waktu itu, karena Tuhan mau justru hal yang namanya kesiapan. Iya, betul. Kemudian ketika bicara tentang yang namanya Daud Tuhan suruh Samuel untuk diturabi pertama kali di rumahnya. Alkitab mencatat beberapa referensi yang mencatat saudara, kira-kira usia 13 tahun, dan akhirnya menjadi raja pada usia berapa? 3. Daud. Oh, Daud kirain. Betul. Artinya ada juga Benar kan? 30. di mana Sama dengan Yusuf, Kak. Kesiapan dari seorang Daud. Saya mau bilang dalam firman setiap kita sering kali kita meminta sama Tuhan sediakan, tidak langsung Tuhan sediakan. Kenapa? Karena segala sesuatu ada waktu Tuhan yang terbaik. Pastikan apa? Yang pertama sama bilang sama saya sabar. Sabar. Yang kedua sama bilang sama saya siapkan diri kita. Siapkan diri. Saudara ingat bangsa Israel, sebenarnya kalau saudara baca beberapa referensi dalam Alkitab mencatat dari Mesir ke kanan sebenarnya waktunya sangat singkat. Saudara ingat keluarga Yusuf itu waktu itu saudara hanya 10 hari perjalanan saudara. Tapi kalau saudara baca beberapa penelitian dari ahli saudara, ada orang yang melakukan perhitungan saudara. Kalau jalan orang hari-hari ini saudara dari Mesir ke Kanaan saudara santai-santainya itu 1 bulan saudara. Ini jalan yang kau bilang sebentar ya untuk kami kemudian oh lagi santai kawan. Di jalan kaki lagi sebentar, oh lagi santai kawan. Itu kira-kira 1 bulan. Tetapi berapa lama hanya perjalanan mereka?
40. Kenapa sampai 40 tahun? Karena Tuhan Ingin memproses. menunggu kesiapan bangsa Ya. Israel. Yang bilang saudara, kabar baik sekaligus kabar buruk, Tuhan kita adalah pribadi yang salah. Betul. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Tuhan akan menunggu kesiapan kita sebelum Dia sediakan semuanya bagi kita. Amin. Amin. Yang bilang saudara, 40 tahun karena Tuhan menunggu kesiapan mereka. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan kesiapan? Tuhan atau bangsa Israel bersalah? Tuhan. Yang bilang Tuhan bukan katakan. Yang bilang bangsa Israel bukan katakan. Enggak mungkin bangsa Israel. Tuhan. Jawab. Tuhan. Yang bilang Tuhan bukan katakan. Yang bilang bangsa Israel bukan katakan. Yang memang apa baca Alkitab bukan katakan. Enggak ada. Yang mau bilang saudara, masalah pelajar di dalam, saudara menemukan sebenarnya yang menentukan mereka siap atau tidak adalah diri mereka sendiri. Nah, maksudnya apa? Tuhan memberikan proses, tetapi yang menentukan adalah diri mereka sendiri jadi siap atau tidak. Sayangnya 40 tahun tidak semua siap dengan apa yang sudah Tuhan izinkan di sana dalam prosesnya. Makanya apa? Kalau saudara lihat masih banyak orang-orang yang bersungut-sungut di sana, masih ada banyak orang yang punya mentalitas budak di sana, sehingga apa saudara? Mereka belum siap untuk menerima tanah kanan gambaran tentang berkat Tuhan yang besar. Saya mau bilang saudara, segala sesuatu kalau kita terima kita tidak siap bisa berbahaya. Saya mau bilang saudara, bisnis yang besar kita minta Tuhan sediakan. Tuhan sediakan bisnis yang besar. Kalau kita tidak siap ketika bisnis besar itu dikasih ke setiap kita bisa stres saudara. Berkat yang besar, finansial yang besar. Kalau kita nggak siap, kita minta sama Tuhan, dan akhirnya apa saudara? Kita terima di saat kita nggak siap. Ada teman saya saudara, tiba-tiba terima warisan yang sangat besar, hidupnya hancur sampai hari yang nggak siap saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kita nggak siap, bisa-bisa penantian kita tetap hanya akan jadi penantian kita. Karena dalam proses waktunya Tuhan kan ada masa penantian. Tapi kalau kita akan siapkan diri kita, pantaskan diri kita, penantian bisa jadi tetap jadi penantian kita. Ada satu quote yang saya akan membagikan ke saudara. Kita lihat sama-sama. Tidak, ya. Seringkali penantian akan terus apa? Terus menjadi Jadi penantian. penantian karena apa? Karena kita tidak melayakkan dan atau apa? Memantaskan diri. Sekali lagi seperti tiga dia. Seringkali penantian akan terus menjadi penantian karena kita tidak apa? Melayakkan atau apa? Memantaskan diri. Saya akan kasih satu analogi untuk mempermudah kita mengerti. Misalnya saudara adalah gembala sidang gereja di Indonesia. Misalnya, ya saya tahu nggak cocok. Misalnya. Misalnya, saudara adalah gembala sidang gereja di Indonesia dan saudara sementara memilih siapa yang akan khotbah di mimbar Beos sesi terakhir dengan jemaat yang begitu luar biasa. Wow, wadidaw, and Pendeta Marcel. pertanyaan saya, apakah saudara akan mempercayakan saya jika saya belum siap? Jika saya masih formal, karena saya pemalu banget. Masa. Saya sedikit pemalu banget. Saya ketemu orang tunjuk, saudara. Benar. Saya introvert. Saya kalau ketemu orang saudara tidak ingin apalagi ngomong di depan banyak orang, saudara. Betul. Gua malu ya sekarang belum malu, tapi zaman dulu. Saya suka malu banget. Yakin. Pertanyaan saya, kalau saya belum siap, masih pemalu, ketemu orang pingsan. Percaya saya di sini tidak? Tidak percaya. Tidak. Kenapa? Karena saudara sayang sama saya, betul ya? Oh iya betul. Saya bayangkan kalau saya belum siap, saudara percayakan saya waktu di mimbar Beos yang segini banyak orangnya bermain gitar bisa. Ibu banyak lagi, main gitar. Iya sama aja nggak. Akhirnya saudara pulang. Nggak dapat apa-apa. Saudara tanya, pertama saya jawab apa? Saya jawab banyak. Pingsan. Pingsan itu. Betul ya? Betul. Saya mau bilang begitu pun Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seringkali Tuhan tidak sediakan karena kita yang belum siap. Jadi pastikan apa saudara, siapkan diri bukan tangan. Amin. Saya nggak tahu apa yang saudara harapkan untuk Tuhan sediakan.
Tapi kalau kau sudah memantaskan diri, melayakkan diri, menyiapkan dirimu, ketika kau siap, Tuhan pasti menyediakan. Tepuk tangan yang paling banyak buat Tuhan. Biar sama kanan kirimu, siapkan dirimu. Sabar, pantaskan dirimu, Tuhan pasti menyediakan. Tepuk tangan yang paling banyak buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa atau kapan Tuhan yang Maha menyediakan tidak menyediakan bagi setiap kita. Yang kedua adalah ketika itu bukan untuk kita. Sama-sama bilang sama saya, ketika bukan untuk kita. Sama-sama bilang sama saya, bukan untuk kita. Kita baca Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat yang ke-11. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati. 3, ya. Jadi Tahu memberi pemberian yang baik. apalagi Bapakmu yang di sorga, Dia akan apa? Memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekarang itu nomor 3, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan apa? Memberikan yang baik kepada mereka yang, sama-sama bilang sama saya, Tuhan kita baik. Sama-sama bilang sama saya, Bapak kita baik. Bapak kita baik. Dan saya mau bilang saudara, Bapak yang baik pasti menyediakan yang terbaik bagi setiap Amin. kita. Amin. Artinya, kalau kita minta Tuhan sediakan dan Tuhan tidak sediakan, artinya apa yang kita minta bukan yang terbaik. Amin. Amin. Karena saya mau bilang saudara, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita tetap manusia yang terbatas. Saudara. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kadang-kadang ada saat di mana apa yang kita minta, kita pikir terbaik sebenarnya bisa membahayakan di depan sana. Tapi Tuhan malu mengetahui. Makanya seringkali Dia tidak sediakan apa yang kita minta untuk disediakan, karena bisa membawa bahaya. Oh, kalau di atas saya sudah punya pengalaman yang banyak. Saya mau bilang kita tetap manusia yang terbatas. Kadang-kadang ada bisnis yang kita minta Tuhan sediakan, Tuhan sediakan, karena Tuhan tahu di depan bisa berbahaya. Ada seorang pengusaha saudara, dia lawan suara Tuhan dalam hatinya. Sudah dibilang jangan dia maju terus, akhirnya apa? Ternyata bisnis yang dia pikir bagus malah membawa kerugian karena ditipu sama orang. Saya pernah kasih kesaksian dalam Bandung, saudara. Ada satu tender yang besar, yang fee-nya buat saya hanya fee marketingnya aja, saudara. MM-an. Iya, buat saya di bulan yang ini, saudara, sultan-sultan, lokasi dan sekitar. Oh, pemerintah miliar tuh, it's very cheap for us. Tapi buat saya itu gede banget, saudara. Bayangkan saya udah siapkan diri saya menjadi orang kaya satu saudara. Oh, Tuhan aku memberi jam tangan dan cincin yang mahal supaya ketika shalom, bukan shalom, tapi shalom. Haleluya. Emas semua itu. Emas itu. Tapi ternyata Tuhan tidak sediakan, karena belasan tahun kemudian bisnis itu Masuk mentaris. bisa membawa saya di penjara 14 tahun. Saya mau bilang saudara, kalau kita minta Tuhan sediakan dan Tuhan tidak kasih, ingat Tuhan tahu itu berbahaya bagi kita. Tuhan tidak akan kasih kalau itu memang bukan untuk kita. Amin. Amin. Yang orang tua, shalom Pak orang tua. Kita sebagai orang tua bisa mengerti. Anak saya masih umur 22 tahun kan. Tapi dari 1 tahun udah kita ngomong kan. Makanya saya suka ngajak dia di batu kada. Terus buat berkara sama dia. Dia itu kudu pintar banget ngomong. Dan misalnya nih, dia lihat deterjennya wangi ya. Apalagi deterjen cair sekarang udah wangi, kemasannya juga menarik. Kalau dia minta sama saya, papi maksudnya papi begini. Saya mau bilang saudara, sekalipun dia salto sambil nangis saya akan kasih buat dia. Betul ya? Betul. Sekarang dia bilang, papi sambil nangis, sambil kaya, apa deh. Karena saya kalau bisa dari apa deh, sudah. Saya berbangun udah apa deh. Saya minum malam dia belum bisa apa deh. Sudah bilangin apa deh terus namanya. Biar bapak pernah jadi boyband lah. Jangan apa deh. Bapak mau jalan follow the tuh. Saya Ayo. saya sudah semua
Mulai dah. Saya bercanda. Emang iya, Be. Ngerti judulnya. Boras. Boras. Kayaknya saya curiga nih, ide aku beda banget. Bukan beta siapa? Kemudian saudara, sekalipun dia salto saja kasih kenapa? Karena itu berbahaya buat dia, betul ya? Betul. Saya mau bilang saudara, begitu pun Tuhan dalam kehidupan setia kita. Seringkali Tuhan tidak menyediakan karena Tuhan tahu itu bukan buat kita. Karena kalau dikasih buat kita bisa berbahaya. Tapi kabar baik untuk saudara, kalau Tuhan nggak kasih, artinya Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kirimu sabar. Bilang sama kamu percaya. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Ya, karena Tuhan yang maha menyediakan, tidak menyediakan bagi setiap kita. Ketiga adalah ketika iman dan kesetiaan kita sedang dilatih. Sama-sama bilang bersama saya iman. Sama-sama bilang sama saya kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya dilatih. Sama-sama bilang sama saya diuji. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Kamu mesti boleh sampai 3 depan. Yang sudah di sana Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3. Ya, saudaraku anggaplah apa? Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian dalam iman itu apa? Menghasilkan keturunan. Tapi sana menunggu lima musik yang bilang kalau anak muda, shalom anak muda. Shalom. Yang bilang ya, kalau Tuhan nggak kasih jangan paksa. Betul. Yang bilang ya kalau Tuhan nggak kasih jangan paksa. Ya. Kita harus berserah. Apa itu berserah? Berserah artinya lakukan bagian kita dengan baik, tetapi hasilnya serahkan sama Tuhan. Artinya lakukan bagianmu dengan baik, tapi jangan ngotot sama Tuhan. Kalau Tuhan udah nggak kasih, jangan. Kalau Tuhan udah kasih kata tanda titik, jangan ganti dengan tanda koma. Betul. Amin. Karena kenapa saya spesifik anak muda? Karena anak muda harus soal jodoh, maksa sama Tuhan, ngotot sama Tuhan. Jodohkan kami Tuhan. Kami kita latih ibu gembala. Satukan kami ya Tuhan. Kata. Apa lu apa sih? Tuhan, kalau bukan dia jodohku, Siapa? jodohkan kami. Bukan jodohnya orang lain. Tuhan, Ya. kalau jodohnya orang lain, Jodohkan lain sama supaya dia tidak memilih Tuhan. Iya. Memang bilang ya. Memang bilang adalah kalau memang bukan bagianmu, bukan untukmu, jangan dipaksain. Betul. Kalau Tuhan sudah izinkan putus, jangan balik lagi. Cari yang lain. Kemarin kalau saya soal mantan viral. Saya mau bilang kalau anak muda, shalom anak muda yang belum menikah. Shalom. Ayo Pak. Kalau memang udah jadi mantan, Iya. nggak Dilupakan. usah balikan. Dilupakan dulu. Ya betul. Saya bilang ya, balikan sama mantan sama seperti kita membaca buku yang sudah pernah kita baca. Betul. Mantap. Mantap Pak, mantap. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Endingnya akan selalu sama. Iya betul. Ngapain dirinya? Betul. Mendukung anak muda. Mendukung anak muda Pak. Ingat umur, ingat umur. Iya. Tapi itu loh saudara. Kalau saya bilang saudara, kalau Tuhan tutup satu pintu, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti sudah sediakan pintu lain yang jauh lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama orang itu kalau percaya sama Tuhan.
Tuhan tahu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kapan Tuhan yang Maha Menyediakan tidak menyediakan bagi setiap kita. Yang terakhir saya mencatat di sini, saudara, ketika iman dan kesetiaan kita sedang dilatih atau diuji. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, sekali sama-sama kita baca 3. Ya, saudara-saudaraku, Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam ayat berhala. yang ketiga dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu apa? Menghasilkan Sama-sama bilang sama saya, ujian iman. Ujian iman. Sejalan dengan ayat terakhir kita, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3 ya. Berkatilah. akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita. Oleh berbagai-bagai Cobaan. ada yang ketujuh, perhatikan. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Yang diuji kemurniannya dengan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan apa? Sama-sama dengan bersama saya pada akhir zaman. Seperti yang saya bilang tadi, saudara, penyediaan bukan tujuan akhir. Berkat, pemulihan, mujizat, jawaban doa bukan tujuan akhir. Karena tujuan akhir Tuhan adalah saudara dan saya menerima keselamatan, dan keselamatan yang didapatkan dengan apa? Iman. Makanya saya bilang saudara, kita yang diberkati setiap hari itu tidak menjamin keselamatan kita. Saudara boleh berkati setiap hari, tapi tetap menuju neraka. Saudara boleh melihat mujizat setiap hari, tapi tetap menuju neraka. Saudara boleh jadi orang yang bahkan lakukan mujizat setiap hari, tapi tetap menuju pada neraka. Saudara boleh jadi orang yang melihat jawaban doa setiap hari, tapi tetap menuju ke depan. Karena semuanya itu tidak menjamin. Makanya Bapak Ibu kalau sedang kita sekalipun gereja mujizat, mereka tetap berkata apa? Milikilah iman yang besar. Karena yang membawa kita pada keselamatan adalah iman. Dasarnya di mana Bapak Ibu? Tapi itu juga berbeda. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan apa? Sudah kerajaan surga. Karena pada hari terakhir ada orang berkata, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah melakukan banyak mujizat demi namamu? Tapi Tuhan berkata pada hari terakhir, Bapak berkata, enyahlah kamu sekalian para perempuan. Sekarang kita bilang saudara, tujuan Tuhan, tujuan akhir Tuhan bukanlah soal penyediaan, tapi kepada iman. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa pakai ketidaksediaan untuk melatih itu. Karena kalau kita lihat dulu baru kita percaya, itu bukan iman, itu pembuktian. Karena seringkali itu menciptakan ketiadaan, karena iman bertumbuh justru bukan ketika kita melihat, tetapi walaupun kita tidak melihat, kita tetap percaya. Betul ya? Betul. Saya tiba di Jakarta tahun 2007. Saya nyampe di Jakarta tahun 2007 dan saya transaksi atau saya mengalami namanya keadaan kejamnya ibu kota lebih kejam daripada di Rusia. Tolong sekali lagi ya. Saya mengalami di mana keadaan kejamnya ibu kota. Sabar. Panik. Kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Rusia. Sekali lagi Pak, sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Taran. Siap. Hancurkan kehidupan yang
Tapi akhirnya tahun 2008 akhir saya memutuskan untuk baru memberi diri untuk dibaptis. Akhirnya memberi diri untuk dibaptis, saya langsung mulai hidup. Tapi apakah langsung Tuhan sediakan semuanya? Tidak. Justru di momen itu saudara, tahun 2008 saya sudah pelayanan, justru malah saya merasakan yang sampai saya ingat banget saya punya uang hanya 3.000 di roti jam 3 subuh pagi bahkan sore ini. Tapi itu masih nggak setara dibanding apa? Saya punya uang 30.000, 25.000 untuk naik ojek untuk pergi ke pelayanan, pulangnya naik bus sampai Menteng, dari Menteng saya pulang jalan kaki sampai Sudirman, sampai beli saya benda. Sampai dengan saya ingat banget satu saudara untuk bertahan hidup, saya minum air keran. Iya, banyak saudara bisa hanya minum air keran. Orang bilang apa berbeda Korea tapi itu air keran, cacing-cacing ya. Di sana ya. Sange. Tapi justru momen itu melatih iman dan kesetiaan saya sama Tuhan. Amin. Makanya saya pernah bikin satu story, saya bilang terima kasih untuk Marcel di masa lalu karena tetap setia sama Tuhan dalam keadaan yang tidak. Kemudian saudara, kemudian sekali saudara, kalau hari ini Tuhan menyediakan yang baru, artinya apa? Tuhan sementara melatih iman dan kesetiaan. Amin. Saya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Karena orang yang setia akan beroleh mahkota kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kirimu, tetap percaya, tetap setia. Dia Tuhan yang pasti menyediakan. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati oleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan akan setia kita bahwa Tuhan yang maha menyediakan. Tapi ada saat firman Tuhan yang maha menyediakan tidak menyediakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang pertama, saat dimana Tuhan tidak menyediakan pada ketika belum saatnya. Belajar percaya akan waktu Tuhan dan pantaskan diri merayakan diri. Ketika kau sudah layak, Tuhan pasti menyediakan. Yang kedua, ada saat dimana Tuhan tidak menyediakan pada ketika kita menunda untuk kita. Karena seringkali apa yang kita pikir baik belum tentu benar-benar yang terbaik bagi setiap kita. Belajar percaya sama Tuhan. Kabar baiknya, kalau Tuhan tidak menyediakan apa yang kita minta, Tuhan pasti sudah menyediakan yang jauh lebih baik bagi setiap kita. Dan yang terakhir, ketika Tuhan tidak menyediakan, seringkali karena Tuhan mau melatih dan menguji iman dan kesetiaan kita. Tetap percaya, tetap setia. Akan ada waktunya Tuhan semuanya disediakan yang paling. Boleh berkata tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil angkat